Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi saudara. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, dan tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Dan Engkaulah kuatku yang menopangku, dan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan dari awal, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru padamu, sebab pertolongan kami hanya di dalam-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Engkaulah harapan dalam hidup.
berseru pertolonganku hanya padamu Tuhan. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, hanya padamu Tuhan, hanya padamu lah kami berseru, kami mengangkat tangan kami, sebab pertolongan kami hanya darimu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu mengalir. Oh, biar suasana surga datang di dalam hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Suasana surga sekeliling kami Tuhan. Kita lanjutkan pembahasan kitab Wahyu dari Wahyu pasal 3. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan membahas firman-Mu, berkati Tuhan pembacaan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Kau berbicara di dalam hidup kami dan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara perhatikan ayat ini. Perhatikan pesan Tuhan Yesus kepada jemaatnya, khususnya jemaat di Sardis. Tapi saat ini Tuhan sedang berbicara kepada kita semua sebagai jemaatnya. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dengan kata lain, kalau saudara berjaga-jaga, maka Tuhan Yesus kedatangannya bisa kita kenali. Bukan seperti pencuri lagi, karena si tuan rumahnya berjaga-jaga. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu, jikalau kamu tidak berjaga-jaga. Nah, di sini penting satu kata yang harus kita ingat adalah tentang berjaga-jaga. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Tuhan Yesus bukan pencuri, tapi dia mengumpamakan kedatangannya yang kedua kali itu seperti pencuri di tengah malam. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri di waktu malam hari. Biasa pencuri datang pada hari apa, jam berapa. Pencuri datang tidak memberitahu kepada tuan rumah, aku akan datang jam 1 pagi. Siap-siap ya menerima kedatanganmu. Tentunya tidak. Dia datang pada saat tuan rumahnya lagi tertidur lelap, dan pada saat tidak berjaga-jaga, si penjaganya mungkin lagi pergi kemana, satpamnya lagi mungkin ngantuk, lagi tidur atau apa, si pencuri menunggu waktu yang tepat saat itu.
Nah, kedatangan Tuhan Yesus dikatakan seperti pencuri di tengah malam kalau kita tidak berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga bagaimana? Kita bisa mengenalinya. Nah, di sini kalau saudara lihat, menarik sekali perumpamaan Tuhan Yesus. Dia mengumpamakan dirinya itu seperti pencuri di tengah malam. Biasanya orang mencuri itu seperti apa sih? Apa yang dicuri? Kalau misalnya ada seorang pencuri, dia masuk ke dalam satu rumah. Pertama dia akan cari rumah orang kaya, betul? Nggak ada pencuri yang masuk ke rumah orang miskin atau yang nggak punya apa-apa. Dia nggak akan datang ke rumah tersebut karena nggak ada sesuatu yang berharga di sana. Pencuri akan datang masuk ke dalam rumah orang kaya, dan terus biasanya kalau dia masuk, yang dia lakukan, dia kemana? Apa dia ke dapur, kamar mandi? Enggak, dia pasti cari ke kamar utamanya. Kamar utama dari si tuan rumah. Paling enggak yang dia incar adalah hartanya, uangnya kalau ada uang tunai, harta emas berlian, semuanya yang sangat berharga. Nggak ada pencuri yang begitu datang ke rumah dan terus kemudian dia pergi ke dapur, dia ambil sendok, garpu, terus kemudian cobek, penggorengan, dan terus kemudian setelah itu dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Hanya mencuri alat-alat dapur. Saya rasa tidak ada pencuri yang seperti itu. Dia akan mencari benda yang sangat berharga sekali. Yang berharga itu yang diambil. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti pencuri di waktu malam. Yesus datang untuk mengambil permata-permatanya. Sesuatu yang berharga. Anak-anaknya yang berharga untuk dibawa dan diselamatkan. Menjelang hari kesusahan yang melanda seluruh dunia, yang disebut namanya hari kesusahan besar yang akan segera terjadi setelah itu. Nah, kita tidak membahas tentang zaman antikris, tapi kita membahas tentang berjaga-jaganya. Di sini dikatakan bahwa Yesus datang pada waktu yang tidak diduga. Pada saat orang lagi terlena, pada saat orang lagi tertidur, pada saat orang lagi tidak menyangka bahwa pencuri akan datang, disitulah Tuhan datang. Tuhan tidak menunggu semua terlena, tidak. Ya, Tuhan tidak kedatangan saya lagi dinantikan, nanti saja saya tunda dulu beberapa saat, tunggu sampai orang-orang tertidur lelap. Tidak demikian. Tetapi Tuhan ingin untuk kita semua umatnya adalah berjaga-jaga tentang kedatangannya. Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Kita lihat Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Betul? Kalau tuan rumah dapat informasi bahwa ada pencuri yang akan masuk ke dalam rumahmu, dia akan berjaga-jaga. Mungkin dia tidak tidur semalaman. Dia akan jaga, dia panggil satpam, dia minta tolong hansip mungkin, dan selanjutnya. Ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Sesuatu yang tidak diduga. Karena itu kita harus siap sedia. Kita harus tahu bagaimana caranya berjaga-jaga. COVID-19 ini adalah sebagai satu tanda atau alarm yang Tuhan berikan kepada seluruh manusia, baik anak-anak Tuhan maupun juga belum jadi anak Tuhan ataupun orang di luar Tuhan. Itu semua mereka mendapatkan pesan yang sama, yaitu tentang COVID-19. Dari negara maju, negara berkembang atau negara miskin, dari kota besar, kota kecil, sampai ke desa-desa, sampai ke hutan-hutan, sampai di tempat terpencil, semuanya tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dan belum pernah ada kejadian secara serentak, secara bersamaan, semua menerima, semua manusia di bumi ini menerima hal yang sama atau pesan yang sama. Kalau terjadi, katakanlah mungkin ada gunung meletus, katakanlah mungkin di Sumatera, maka mungkin yang lebih tahu, lebih detail orang-orang yang di Sumatera.
Orang-orang di luar Indonesia belum tentu tahu, belum tentu menerima pesan yang sama. Belum tentu mereka merasakan mungkin semburan debunya atau asapnya dan selanjutnya. Hanya orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi khusus COVID-19, seluruh dunia, seluruh umat manusia mengalami hal yang sama. Ini adalah alarm dari Tuhan. Ini adalah tanda dari Tuhan. Tanda sudah diberikan oleh Tuhan untuk saudara sadar dan berjaga-jaga. Karena itu Tuhan berkata, hendaklah kamu sadar dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya aku datang jangan seperti pencuri. Artinya kita bisa mengenali, kita bisa mengetahuinya. Hei, tanda ini sudah diberikan. Artinya saya jangan tertidur lelap. Saya jangan terlena. Saya harus bangun, saya harus bangkit, saya harus semangat kembali, semangat melayani, semangat mengiring Tuhan. Ayo, yang tadinya lesu, yang tadinya loyo, yang tadinya mungkin saudara sudah berniat untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Ayo bangun, ayo bangkit kembali. Datang kembali kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kedatangannya tidak lama lagi. Di dalam Matius 24 kita lihat, Matius 24 ayat 42, Tuhan masih berbicara tentang berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Pasti berjaga-jaga. Jadi pesan Tuhan hari ini, saudara berjaga-jaga. Kita hidup di dunia, kita melanjutkan hidup kita, melanjutkan karir, melanjutkan usaha yang saudara lakukan. Saudara tetap melakukan kegiatan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari saudara penuhi. Tetapi ingat, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan segera datang. Tidak lama lagi waktunya. Firman Tuhan berkata tidak ada penundaan lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan sambil menantikan kedatangan Tuhan? Kita tetap mengerjakan kegiatan kita sehari-hari, tapi jangan lupa kita mempersiapkan juga untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jasmani kita persiapkan, jangan lupa persiapkan juga kerohanian saudara. Beri makan rohmu dengan firman Tuhan. Sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Seintim dengan Tuhan. Kenali Tuhanmu. Kenali Allahmu. Dia akan segera datang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, persiapkan diri kami. Persiapkan umat-Mu Tuhan. Untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, terima kasih buat tanda yang Tuhan berikan secara serentak seluruh dunia Tuhan. Khususnya dalam COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Biarkan Tuhan persiapkan kami untuk menyambut hari yang besar itu, hari yang mulia itu. Tidak ada satupun Tuhan dari kami yang akan tertinggal Tuhan. Tetapi pada waktu Engkau datang, kami adalah menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang yang akan masuk dalam pengangkatan hari yang mulia yang besar itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai bertemu kembali.